Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriana Nurwanita dengan NIM 22314157 dari kelas 2 PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video saya. Ada 3 materi pembahasan, yaitu yang pertama teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yang kedua teori client center terapi dalam bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah contoh kasusnya. Materi yang pertama adalah teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa materi pembahasan pada teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Bisa kita lihat di samping, yaitu di antaranya yang pertama, pengertian pendekatan psikoanalisis, yang kedua, prinsip psikoanalisis, yang ketiga, dinamika psikologi, yang keempat, mekanisme pertahanan ego, yang kelima, perkembangan kepribadian psikoanalisis, yang keenam, tujuan konseling psikoanalisis, dan yang ketujuh, teknik konseling psikoanalisis. Materi pembahasan yang pertama adalah pengertian pendekatan psikoanalisis. Bisa kita lihat di sini bahwa peletak dasar teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud, yaitu seorang ahli saraf yang menaruh perhatian pada ketidaksadaran. Psikoanalisis merupakan salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Istilah psikoanalisis diciptakan oleh Sigmund Freud dan muncul pertama kali pada tahun 1986. Psikoanalisis dapat diartikan dengan analisa jiwa. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, serta model psikoterapi dan konseling. Materi pembahasan berikutnya adalah prinsip psikoanalisa. Bisa kita lihat di samping, prinsip-prinsip dalam psikoanalisa dapat digunakan sebagai kajian untuk menginterpretasi terhadap perilaku yang muncul pada diri individu. Ada 5 prinsip dalam psikoanalisa, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip kesenangan, yaitu untuk memperoleh kesenangan dan untuk menghindari rasa sakit atau penderitaan. Yang kedua, prinsip realitas, yaitu individu harus bersifat realistik. Yang ketiga, prinsip mengurangi ketegangan, yaitu individu ingin memperoleh kesenangan namun ia harus berhadapan pada realita yang ada. Yang keempat, prinsip dualitas atau polaritas, yaitu segala sesuatu memiliki pasang-pasangan. Yang kelima, prinsip pengulangan kompulsif, yaitu meniru individu yang lain. Materi pembahasan selanjutnya adalah dinamika psikologi. Bisa kita lihat di samping bahwa dinamika psikologi merupakan gambaran perubahan kondisi psikologi seseorang sebelum dan sesudah yang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Dinamika psikologi adalah interaksi antara aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Seseorang yang mempengaruhi mental atau psikisnya dan terpancar lewat perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah mekanisme pertahanan ego. Bisa kita lihat di samping bahwa pertahanan ego memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, mekanisme pertahanan ego bekerja secara spontan. Individu tidak menyadari bahwa ia sedang melakukan sistem pertahanan ego. Yang kedua, pertahanan ego cenderung untuk memfalsifikasi atau mendistori realitas. Disebabkan realitas yang mengancam ego tidak mampu merubah realitas, sehingga yang dimungkinkan ego adalah merubah atau memretasikan realitas yang ada untuk mengurangi tekanan pada ego. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem pertahanan ego yang dikembangkan oleh psikoanalisa. Di antaranya yaitu yang pertama, represi, yaitu menolak dorongan-dorongan yang tidak diinginkan di luar kesadaran agar kembali ke pikiran sadar. Yang kedua, displacement atau pemindahan, yaitu mengganti pemuasan kebutuhan dengan pemuasan kebutuhan dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, pembentukan reaksi, yaitu penggantian suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran.
Yang keempat, proyeksi, yaitu digunakan untuk mengubah kecemasan neurotik atau kecemasan moral menjadi ketakutan objektif. Yang kelima, regresi, yaitu dilakukan seseorang karena mendapatkan pengalaman trauma sehingga kembali ke suatu tahap perkembangan sebelumnya. Materi pembahasan berikutnya adalah perkembangan kepribadian. Kepribadian individu menurut psikoanalisis telah mulai terbentuk pada tahun-tahun pertama di masa kanak-kanak. Bisa kita lihat di sini bahwa perkembangan kepribadian individu dari sejak lahir hingga dewasa terjadi dalam fase-fase, yaitu diantaranya yang pertama, fase oral merupakan fase perkembangan berdasarkan pengalaman kenikmatan erotik pada daerah mulut. Yang kedua, fase anal yaitu fase perkembangan anak mulai belajar untuk mengendalikan buang air kecil. Yang ketiga, fase palis yaitu anak mulai mengembangkan hati nurani dan mengenal standar moral baik dan buruk. Yang keempat, fase laten yaitu masa pembentukan keterampilan yang tidak terkait dengan unsur seks. Yang kelima, fase genital yaitu fase di mana individu mulai tertarik pada lawan jenis, bersosialisasi, dan beraktivitas kelompok. Materi selanjutnya adalah tujuan konseling psikoanalisis. Bisa kita lihat di samping bahwa secara operasional, tujuan konseling psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran. Yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres. Yang ketiga, membantu klien menciptakan suasana yang kondusif agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Materi selanjutnya adalah teknik konseling psikoanalisis. Teknik-teknik konseling psikoanalisis diarahkan untuk mengembangkan suasana bebas tekanan. Bisa kita lihat di samping bahwa teknik konseling psikoanalisis yaitu diantaranya yang pertama, konselor menciptakan suasana komunikasi antara pribadi yang merealisasikan segala kondisi. Yang kedua, konselor menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka yang meyakinkan dia diterima dan dipahami. Yang ketiga, konselor memungkinkan klien untuk mengungkapkan seluruh perasaannya secara jujur, lebih memahami diri sendiri, dan mengembangkan suatu tujuan perubahan dalam diri sendiri dan perilakunya. Materi yang kedua adalah teori client-centered terapi dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa materi pembahasan dalam teori client-centered terapi dalam bimbingan dan konseling. Bisa kita lihat di samping, yaitu diantaranya yang pertama, konsep dasar pendekatan client-centered dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, karakteristik pendekatan client-centered. Yang ketiga, teknik konseling client-centered. Dan yang keempat, proses pendekatan client-centered. Materi pembahasan yang pertama adalah konsep dasar pendekatan client-centered dalam bimbingan dan konseling. Client-centered counseling berpusat pada klien yang dikembangkan oleh Carl Ransom Rogers, salah seorang psikolog klinis yang sangat menekuni bidang konseling dan psikoterapi. Menurut Roger, client-centered counseling merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien itu sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini yaitu sebatas mengarahkan, mempengaruhi, dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Pendekatan client center merupakan salah satu jenis pendekatan konseling yang dapat membantu siswa menumbuhkan potensi yang ada pada dalam diri mereka. Pendekatan client center counseling dapat diterapkan guru bimbingan dan konseling untuk menangani berbagai permasalahan yang ada. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik pendekatan client center. Yang pertama ada tujuan pendekatan client center, bisa kita lihat di samping.
seperti yang sudah dijelaskan oleh Kantina, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Yang kedua, kepercayaan pada organisme sendiri. Yang ketiga, dapat melakukan evaluasi internal. Yang keempat, kesediaan menjadi satu proses. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan client center, bisa kita lihat di samping. Menurut Rogers, yaitu diantaranya yang pertama, klien dapat bertanggung jawab. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal klien. Yang ketiga, prinsip psikoterapi berdasarkan hasrat kematangan psikologis manusia sendiri. Yang keempat, efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif dan empati yang akurat. Yang kelima, pendekatan bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma. Materi pembahasan berikutnya bisa kita lihat di samping, yaitu teknik konseling client center. Dalam kerangka konseling client center, pelaksanaan teknik konseling pada umumnya menggunakan teknik dasar diantaranya yang pertama, acceptance, yang artinya konselor menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, congruence, yang artinya karakteristik konselor adalah perkataan serta perbuatannya yang konsisten. Yang ketiga, understanding, yang artinya konselor harus mampu memahami dunia batin konseli secara akurat. Yang keempat, non-judgmental, yang artinya tidak memberi penilaian terhadap konseli, akan tetapi konselor selalu objektif. Materi pembahasan berikutnya bisa kita lihat di samping ini, yaitu proses pendekatan client center. Pada dasarnya, teori pendekatan client center tidak ada proses terapi yang khusus. Tetapi ada beberapa hal yang menunjukkan bagaimana proses konseling itu terjadi, yaitu diantaranya ada proses awal dan perubahan self. Yang pertama ada proses awal, semula dijelaskan proses konseling dan psikoterapi sebagai cara kerja melalui kemajuan yang bertahap tetapi overlapping. Spedir 1945 menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan emosi yang negatif kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan emosi yang positif. Dan keberhasilan konseling adalah dengan mengarahkan pernyataan-pernyataan tersebut kepada insight, diskusi, perencanaan aktivitas. Yang kedua ada perubahan self atau perubahan diri. Proses konseling berarti pula proses perubahan self atau perubahan diri, konsep dan sikap-sikap ke arah diri. Konseling yang berhasil berarti bergeraknya perasaan-perasaan yang negatif ke arah yang positif. Selanjutnya adalah contoh kasus dalam teori psikoanalisis. Salah satu contoh kasus di sekitar lingkungan saya. Namanya akan saya samarkan, panggil saja namanya Ahmad. Ahmad mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya sekolah. Teman-temannya mengejek Ahmad dengan sesuka hati mereka yang kebetulan fisik Ahmad kurang sempurna seperti teman-temannya yang lain. Awalnya Ahmad bisa bersabar, tetapi lama-kelamaan Ahmad kehilangan kendalinya. Ahmad menjadi suka marah-marah dan seringkali melempar benda-benda di sekitarnya. Dan sudah berani untuk melawan teman yang suka mengejeknya itu. Sampai-sampai sudah tidak ada teman yang berani mengejek Ahmad lagi. Dalam kasus ini, akibat perlakuan buruk dari teman-teman Ahmad, Ahmad sekarang sudah berani melawan teman-temannya yang suka mengganggunya, supaya Ahmad tidak mengalami hal ini lagi. Ahmad terus-menerus melakukan hal itu walaupun Ahmad dianggap mengalami gangguan pada dirinya.